banyak kitab-kitab dan kearifan lokal, kayak syair-syair selawat, khas gubahan ciptaan kiai-kiai Nusantara itu banyak sekali. Dan ini biasanya hilang bersamaan dengan wafatnya beliau. Karena tadi saya terbersit pemikiran kita ini penerus Wali Songo, tapi bahasanya aja kita nggak paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa Kedai Bincang, alhamdulillah telah hadir di studio kita, studio Kedai Bincang, beliau Kiai Haji Zimam Hanifun Nusuk, atau yang sering kita panggil dengan Gus Nif. Sugeng rawuh Gus. Alhamdulillah. Matur nuwun rawuhipun. Kalau dulu kita sowan panjenengan dan sekarang saya paksa panjenengan ke sini supaya rumah ini keberkahan rawuhnya panjenengan. Dan studio kita juga keberkahan dan channel kita juga keberkahan. Amin. Terima kasih sekali lagi rawuhipun panjenengan, dan pemirsa, kita akan ngobrol beberapa hal, terutama tentang berita yang saat ini sedang hot-hotnya di kalangan kita, yakni tentang hilangnya nama Hadratus Syekh Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari sejarah buku kamus sejarah bangsa kita ini. Tetapi sebelum kita membahas tentang pendapat panjenengan tentang hilangnya nama beliau di kamus sejarah bangsa kita ini, mungkin yang perlu kita sampaikan kepada halayak luas adalah tentang sebutan Hadratus Syekh. Tentang sebutan Hadratus Syekh ini, gelar Hadratus Syekh ini didapat karena S1, S2, S3 atau seperti apa? Seperti itu dulu, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa Kedai Bincang yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini saya mendapat kehormatan diundang oleh beliau, Kiai muda yang luar biasa. Biasa di luar. Dan saya kesini dalam rangka barokah, karena ini adalah rumah yang dulu ditempati oleh salah satu guru saya, Syekhina wa Murabbi Rohina Romo Kiai Agrom Sofwan. Allah yarham. Mudah-mudahan dapat barokahnya. Yang kedua tadi yang disampaikan beliau tentang definisi Hadratus Syekh itu ya. Okay. Mohon maaf, sejauh yang saya tahu, Hadratus Syekh ini bukan sebutan gelar kayak Al-Hafidh, Al-Hamil. Hadratus Syekh ini sebutan pengakuan dari para ulama zaman itu tentang kealamahan, kekalibran seorang yang bernama Kiai Hasyim Asy'ari dalam bab keilmuan yang mutafannin. Mutafannin itu berarti beliau menguasai seluruh keilmuan Islam. Nah, sehingga ada sebutan Hadratus Syekh tadi itu. Karena sejauh ini saya belum menemukan definisi yang pas. Dan itu biasanya ya kayak di sini tuh kanjeng guru itulah. Romo Kiai, kanjeng guru kayak itu. Jadi tidak seperti gelar definitif itu, tidak. Dan yang kedua, karena memang dari kapasitas keilmuan beliau, kalau kita lihat rihlah perjalanan keilmuan beliau memang luar biasa. Selain beliau sudah sangat mapan belajar di Nusantara ini, ya sebagaimana kita lihat dalam buku biografi beliau, ada di Syekhona Kiai Khalil Bangkalan, ada di Sidogiri dan seterusnya, juga pernah ngaji ke Kiai Soleh Darat. Nah ini pasti kalau Kiai Soleh Darat. Kebetulan tadi siang ya kita
hari ini ya kita memperingati Hari Kartini. Ibu Kartini, betul. Nah, ternyata Ibu Kartini ini berarti pernah satu guru dengan Hadratus Syekh Hasyim. Karena Ibu Kartini ini terbuka hatinya, terbuka pemikirannya sehingga dia kenal Islam, dia mengakui Islam ya dari sosok Hadratus Syekh Kiai Saleh Darat. Ketika Mbah Saleh Darat menafsirkan Al-Fatihah pada saat pengajian di rumah pamannya beliau. Ibu Kartini yang seorang perempuan Jawa yang saat itu sangat kritis sekali, tapi tidak terjawab kekritisan beliau, sehingga disampaikan surat menyurat dengan sahabat beliau yang ada di Eropa. Sehingga hampir saja beliau meninggalkan Islam dalam surat menyurat itu. Beliau berkeluh kesah dan sebagainya. Saya orang Islam, saya baca Quran, saya ngerti Fatihah dan sebagainya, tapi nggak ngerti maksudnya apa. Nah, ini Ibu Kartini ini salah satu tokoh wanita mewakili di zaman itu yang luar biasa. Saya yakin nggak cuma Ibu Kartini, banyak Kartini yang lain. Ini hanya simbol aja. Nah, ini kebetulan kalau kita bahas Hadratus Syekh Hasyim, kebetulan terbuka pikirannya Ibu Kartini ketika mendengar kajian atau pengajiannya Mbah Kiai Saleh Darat. Sehingga akhirnya Mbah Saleh Darat menulis tafsir Faidur Rahman kalau nggak salah itu. Tafsir dalam bahasa Jawa, kemudian dihadiahkan kepada Ibu Kartini di hari perkawinan beliau. Walaupun perkawinan Ibu Kartini. Ya, walaupun saat itu belum tuntas. Tafsir itu belum tuntas. Dan tafsir itu memang kalau nggak salah nggak tuntas kalau nggak salah. Baru sampai juz 17 atau berapa. Karena Mbah Saleh keburu wafat Lufia. Jadi memang salah satu khazanah pesantren yang saat ini hilang adalah salah satunya adalah karya ulama-ulama Nusantara kita. Betul. Termasuk para wali songo. Akhirnya ke sana Gus akhirnya. Masya Allah. Jadi memang kita sering seperti yang diungkapkan bahwa mengaku genealogi kita ini dari para wali songo, tetapi ternyata kita sendiri tidak pernah mempelajari kitab-kitab karya daripada wali songo itu sendiri. Termasuk kitab karya dari Mbah Kiai Haji Saleh Darat yang kemudian dihadiahkan kepada Ibu Kartini. Ini tidak viral. Tidak viral dan yang viral paling jarang lah, kecuali murid-murid beliau. Sehingga bagaimana keinginan Gus Nif ke depan, wabil khusus untuk dunia pesantren, dan kebetulan saya sebagai Ketua RMI PCNU Kota Pekalongan, siapa tahu nanti obrolan kita ini didengar oleh PCNU dan semoga saja didengar oleh PBNU. Amin. Seperti apa Gus keinginan panjenengan untuk pesantren supaya pesantren ini bisa khazanah keilmuannya betul-betul bukan hanya melalui kitab-kitab turas dari Mekah, dari Irak, dari Madinah, tetapi juga mempelajari karya para wali songo kita. Waduh, kalau ini cerita banyak sekali. Asik ini. Ini malam Lailatul Qadar dudu sih. Sambil ngeluru Lailatul Qadar. Amin. Jadi sebelum saya sampai ke Wali Songo, sebelum ke Wali Songo, banyak kitab dan kearifan lokal, kayak syair-syair selawat, khas gubahan ciptaan kiai-kiai Nusantara itu banyak sekali. Dan ini biasanya hilang bersamaan dengan wafatnya beliau. Saya pernah mengupayakan itu di Rijalul Ansor. Rijalul Ansor waktu itu ketuanya Gus Aam. Gus Aam ini cucu keluarga dari Mbah Wahab. Nah, kita sedang Rijalul Ansor PW. Di PP. Ya. Waktu itu kita sempat membahas sama beliau mau mengumpulkan
turoth wiridan-wiridannya para masyayikh. Nah, nggak tahu ini sudah tuntas apa belum, karena Gus Am di tengah perjalanan beliau mengundurkan diri. Karena waktu itu dicalonkan sebagai ketua Ansor Provinsi Jawa Timur. Saya nggak tahu harapan ini sudah sampai kemana. Waktu itu beliau, ya misalkan Lirboyo salah satunya ini Hizbul Jausan. Hizbul Jausannya Lirboyo ini dengan Hizbul Jausan yang ada di Kaliwungu sama apa enggak? Nah, misalkan kadang-kadang kan kayak Hizib Nasor itu kan ada beberapa perbedaan. Ada Hizbul Bahar, ada yang yasinya dibaca sekali, ada yang 7 kali. Sanatnya kan beda-beda. Nah ini, contohnya seperti itu. Nah itu sudah pernah dijalankan teman-teman di Rijalul Ansor, di pusat. Nggak tahu sampai sejauh mana, saya belum ngecek lagi. Yang kedua, selawatan-selawatan Nusantara tadi. Yang baik berbahasa Jawa ataupun bahasa Arab, itu banyak sekali. Termasuk karya-karya kayak Pekalongan nih, bicara Pekalongan. Ada ulama yang produktif. Almarhum Romo Ki Subhi Mas Hadi. Nah, itu banyak nulis itu beliau dengan bahasa Pegon, bahasa Jawa tapi tulisannya Arab, itu banyak sekali. Khotbah-khotbah, kemudian syair-syair. Ya, terus yang kedua Mbah Ki Mudzakir Sampangan juga, yang kemudian dilanjutkan putranya Ki Ibnu Hajar Allahyarham. Juga beliau banyak menulis mengubah syair, termasuk syair yang ditulis di tembok Kanjus Sholawat lah itu. Mbah ya Ibnu Hajar nih. Iya, Ibnu Hajar Al-Madlani lal haitami wal asqalani. Luar biasa. Lah yang begini-begini nih mestinya, mohon maaf, mestinya minimal karyanya Ki Subhi, Ki Mudzakir, Mbah Ki Ibnu Hajar, minimal di pesantren Pekalongan ini ya juga diajarkan. Nah, mungkin kalau pesantren yang sudah langsung pakai kitab yang berbahasa Arab, itu kan gubahan bahasa Jawa gitu. Nah, mungkin kadang-kadang kurang anu ya, mungkin bisa di kelas-kelas dasar. Yang kedua, selawatan khas tadi karyanya para ulama-ulama Pekalongan ini, khutbahnya beliau dan sebagainya. Salah satunya itu. Nah, kalau kita bicara Wali Songo jauh lagi nih. Karena tadi saya terbersit pemikiran kita ini penerus Wali Songo, tapi bahasanya aja kita nggak paham. Iya. Bukankah bahasa yang dipakai di era Wali Songo itu bahasa Kawi, Jawi kuno, bahasa Jawa kuno yang mungkin kalau sekarang kita dengarkan seperti bahasanya para dalang itu, kita kan nggak paham itu. Bukan paham. Saya pernah baca salah satu naskah kuno dari Cirebon, itu naskah abad 17 atau 18, Serat Martasinga. Saya baca kopiannya. Itu tulisannya pakai Arab, tapi bahasanya Cirebon kuno. Itu pun sulit sekali kita memahami. Gampang mau tulisan Arab, bahasa Arab masih mudah bagi kita. Nah ini belum nanti zamannya Kanjeng Sunan Gunung Jatinya sendiri. Berarti Jawanya sudah Jawa Kawi itu. Nah saya punya keinginan, punya angen-angen, ya di pesantren ini ada pelajaran itu. Dikatakan kalau untuk kelas 3 aliyah lah, 3 bulan apa 2 bulan sebelum kelulusan, setelah semua pelajaran tamat, nah kemudian mereka kursus apa di keraton atau apa. Nah sebelumnya ada kerjasama dari RMI, dari pihak RMI terhadap keraton, sehingga ketika kita datang ke keraton ini tidak hanya mau melihat bangunan usang dan pusaka-pusaka kuno, tapi plus mempelajari tadi turoth, warisan para sultan-sultan kita terdahulu, kemudian syukur-syukur naskah Wali Songo masih ada di sana, pujangga-pujangga kita kayak Ronggo Warsito dan seterusnya. Kita bisa langsung baca dari sumbernya, tidak terjemahan, dan kita mampu menerjemahkan. Saya ada keinginan seperti itu. Mudah-mudahan ini didengar PBNU dan direspon. Amin. Dan ini bisa menguntungkan dua belah pihak. Ya. Dari pihak pesantren dapat ilmu, terus yang kedua dari pihak keraton mereka dapat income. Ya. Nah, katakanlah kita di sana apa 1 bulan, apa sekian pertemuan, tentu ngasih kas juga. Ya. Nah nantinya ketika santri ini kembali lagi ke masyarakat,
menjadi tokoh dan sebagainya, mereka bisa jadi guide-nya keraton. Dalam tanda kutip ya. Ya. Ketika mereka berziarah, nggak cuma ziarah ke amwat, tapi juga ke ahya. Ya, kita ziarah ini ke Wali Songo. Plus ziarah juga, ayo ke keraton. Ke keraton entah Jogja, entah Cirebon, entah mana. Mereka bisa cerita, oh ini anu macam-macam. Tanpa harus ditemani guide dari sana, para kiai itu sudah bisa menceritakan dan punya hubungan kenal dengan keraton. Nah, bagaimanapun keraton ini kan salah satu pewaris genealogis dari Wali Songo. Ya, betul. Nah, ini memprihatinkan menurut saya karena kita ada mata rantai yang putus. Kita belum pernah menyaksikan aja belum, apalagi mempelajari. Betul. Teks peninggalan Wali Songo dan ulama-ulama abad 17, 18 ke atas. Iya, betul. Nggih, semoga saja angen-angen dan cita-cita panjenengan, tetapi paling tidak nanti bisa kita obrolkan, Kiai. Oke. Dengan pengurus PCNO, Ya. kemudian karena ini terus terang saja menambah khazanah pesantren. Ya. Terus terang saja, satu, menambah khazanah pesantren, kedua, menambah wawasan santri untuk tidak hanya belajar ilmu dari Arab saja, dari Timur Tengah saja, tetapi kiai-kiai kita, para ulama-ulama kita itu juga orang-orang yang luar biasa. Seperti ya bahkan Mbah Nawawi sendiri kan jadi imam di Masjidil Haram. Kan ngoten.